Silakan dibuka file teladannya, ya, Excel yang teladan yang sudah dikirimkan oleh komite kalian. File Excelnya udah nampak ya? File Excelnya sudah nampak ya di slide, di presentasinya? Sudah Pak, sudah. Okay. Udah Pak. Udah Pak. Ini file ini, data ini saya ambil dari mahasiswa saya yang pernah melakukan penelitian. Nama ikan ini dia simbolkan dengan RRU. Ini salah satu ikan apa ya? Ikan spesies komoditas penting juga di daerahnya. Kalau kita cari, ini dia simbolkan RRU. Namun nama ikannya adalah sunglir kalau nggak salah. Nah, dalam menghitung hubungan panjang berat, rumusnya kita ketahui bahwa rumusnya adalah W sama dengan A dikali L pangkat B. Nah, ini adalah bentuk rumus eksponensialnya. Nah, untuk menghitung, ini harus kita transformasikan dulu ke dalam bentuk linear. Nah, linearnya adalah Y sama dengan A plus BX ya. Nah, data yang dia peroleh pertamanya dia mengukur adalah panjang dengan satuan sentimeter. Kemudian berat dia menghitung dengan satuan kilogram. Nah, kalau untuk menghitung hubungan panjang berat, maka panjangnya yang dari sentimeter harus kita rubah atau transformasikan dalam bentuk milimeter. Kemudian kalau panjang sudah milimeter, maka beratnya pun harus mengikuti, harus istilahnya apa ya, kalau milimeter pasangannya harus gram, sentimeter pasangannya kilogram, seperti itu ya. Jadi yang kita gunakan adalah panjang yang milimeter dan berat yang gram. Untuk menghitung pertama, karena dari rumus ini kan setelah dia rubah transformasi WT dari W sama dengan A dikali L pangkat B, itu dia transformasikan WT sama dengan A kali L pangkat BT. Nah, ini dirubah lagi, dia lenkan. Jadi ini menjadi len WT, len A dikali B dikali len LT. Nah, untuk menghitung di Excel, kita harus cari dulu nilai len L dan nilai len W-nya. Jadi len L ada len dari panjangnya, kemudian len dari beratnya. Nah, pertama kita hitung dulu len L-nya sama dengan len kita klik di sini, kemudian kalau mau cepat tinggal kita tekan shift dan kontrol terus arah panah bawah ya. Langsung kita enter. Oh, salah nih. Saya kan mau menghitung len dari ini ya. Dari yang pertama ya. Kemudian kita enter. Ini len untuk ukuran pertama, setelah itu kita drag atau tarik ke bawah ya. Sampai angka, ini adalah nilai untuk len L-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk len W-nya. Ini beratnya, kita enter. Kemudian kita tarik sampai ke baris yang terakhir. Nah, kita sudah dapatkan nilai len L dan nilai len W. Dari ini baru kita bisa regresikan, lakukan regresi linear untuk mencari nilai A dan nilai B. Nah, ini kan kita sudah ada nilai ininya, maka kita regresikan untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Sebelumnya untuk regresi saya tanya dulu, apakah di teman-teman Excel-nya ada yang belum punya tools untuk regresi data analisis? Atau semuanya udah pada punya? Kita lihat di data akan dimuncul sini ada mungkin data analisis. Ada yang belum punya seperti ini?
Semua udah ada ya? Sebentar Pak, dicek dulu. Di Excel-nya kita pilih yang apa namanya? Mana nih? Di sini kan ada home insert pack layout sama apa. Kita cari klik di data, nanti ada di sini ada data analisisnya. Kalau yang belum ada, kita tinggal munculkan saja. Ada yang belum ada sebelum kita mulai lanjutkan, takutnya Ini maaf Pak, ini sama-sama si teladan apa bukan Pak? yang teladan. Oh iya, oke Pak. Ada nggak yang punya? Yang belum, yang semuanya udah punya ya di sini data analisisnya. Kalau sudah berarti kita lanjutkan saja. Untuk mencari nilai A dan nilai B, kita regresikan dulu supaya kita mendapat nilai A dan nilai B. Caranya adalah klik data, sini kemudian data analisis, kita klik. Kita cari yang tools yang untuk regression. Kemudian oke. Nah, di sini disuruh dimasukkan input Y-rank sama input X-rank-nya. Y-rank-nya kita ingat Y-nya adalah len W-nya ya. Kalau mau cepat tinggal tekan shift dan tombol kontrol kemudian arah bawah langsung dia keblok semua. Kemudian untuk pilih X-nya, input X-nya kita pakai yang len L ya. Sama juga. Di sini kita menggunakan confidence levelnya 95% saja. Kemudian kita klik output rank-nya. Output rank adalah posisi di mana kita akan menempatkan hasil regresi kita. Jadi saya pilih di sini ya. Misalkan di tempat yang kosong biar tidak tumpang tindih di tempat yang sudah terisi. Nah, setelah kita sudah mengklik, maka kita tinggal tekan OK. Nah, di sini hasil regresinya udah keluar. Intercept adalah nilai A-nya, sedangkan X variabel adalah nilai B. Jadi kita peroleh bahwa nilai A-nya adalah setelah kan kita peroleh nilai A-nya adalah min 9, dan sekian kita masukkan ke sini aja. Dan nilai intercept-nya, kemudian nilai slope-nya yang X variabel 1 ya. Masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita buatkan kurva untuk hasil len-nya. Jadi kurva len-nya kita mau lihat kira-kira apakah nilai R square atau R pangkat 2-nya sudah bagus. Kita menggunakan data len L dan data len W-nya. Caranya tinggal kita pilih insert, kemudian scatter, karena ini sudah ada, tinggal klik aja, klik kanan, kemudian cari yang namanya select data. Sini kita add aja, ini kan masih kosong, kita buatkan baru, add, kemudian X-nya kita pakai len L, ingat L-nya adalah X. Kemudian Y-nya adalah len W-nya ya. Nah, jika oke, nah, ini ada kita bisa hilangkan garisnya saja dengan cara klik kanan di sini, kemudian lainnya kita hilangkan. Ini adalah bentuk linearnya. Terus kita buatkan dulu bentuk thread lainnya, kita bentukkan garisnya bagaimana. Kita pilih yang linear. Ini adalah bentuk dari linearnya. Nah,
Kita bisa rubah bentuk garisnya, kita nampakkan dia jangan garis putus-putus. Seperti ini aja bisa. Ini adalah hasil grafik dari line W dan line L ya. Line L-nya sebagai apa? Sumbu X-nya, line W-nya sebagai sumbu Y-nya. Nah, kira-kira nilai R square-nya ini berapa? Kita cari. Dengan caranya adalah klik dulu titik-titik yang di dalam grafik. Kemudian klik kanan, kita format data series. Kemudian pilih yang ini. Kita cari yang kita klik yang ini, format ya. R square-nya kita centang di sini, display R square-nya. Kemudian ini adalah persamaannya. Nah, kita peroleh bahwa persamaan linearnya adalah, ntar saya perbesar supaya nampak. Nah, persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2,7171 X min 9,498 sama ya. Nilai A-nya yang ini, nilai B-nya yang ini ya, jelas ya. Ini dari persamaan linear ini kita bisa artikan bahwa jika Y-nya ini bertambah satu satuan, maka nilai X-nya bertambah sebesar 2,7171. Kemudian kita lihat nilai R kuadratnya 0,668, di mana kalau kita mau mencari nilai R kuadrat, jika nilai R-nya semakin mendekati angka 1 atau 100%, maka bisa dikatakan model yang kita gunakan sudah mewakili model yang lain. Idealnya harus di atas 0,5 atau di atas 50%. Nah, kalau sudah 0,6 atau di sini kan masuk 67% ya, nah, maka bisa dikatakan bahwa model ini sudah cukup bagus kita gunakan. Jadi model ini sudah mewakili model-model yang lain yang sudah kita gunakan. Ini adalah nilai dari linearnya. Namun kan kita baru mengetahui yang tadi kita carikan nilai apa? Namanya A sama B-nya kan sudah kita ketahui. Seperti ini. Maka kita harus mencari kira-kira koefisien panjang beratnya berapa. Nah, kita mau menentukan kira-kira pola pertumbuhan ikan ini masuknya alometrik, positif, negatif, atau isometrik. Nah, dengan cara kalau nilai A-nya kita pindahkan saja nilainya ke sini supaya lebih mudah dilihat. Nah, nilai B-nya kita eksponensialkan. Eksponensialkan nilai B-nya. Terus saja, terus ya. Ada yang errornya. Kenapa ini? Nah, kita peroleh nilai B-nya sama dengan 2,71, sedangkan nilai A-nya kita eksponensialkan ya. Sama dengan eksponensial
Maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, karena di slide-nya kita ketahui bahwa kalau di sini dijelaskan, kalau nilai B-nya di atas 3, maka dia termasuk alometrik positif. Sedangkan kalau nilai B-nya di bawah 3, dia termasuk alometrik negatif. Sedangkan kalau nilai B-nya sama dengan 3, maka masuk ke dalam pola pertumbuhan isometrik. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai B-nya adalah 2,71. Artinya nilai B-nya di bawah 3. Jadi kita peroleh bahwa pertumbuhannya adalah alometrik negatif ya. Jadi dari hasil nilai A dan nilai B kita sudah mengetahui bahwa pola pertumbuhan ikan ini ikan sunglir ya, ikan dengan kode RRU, dalam hal ini ada ikan sunglir, diperoleh pertumbuhannya dia termasuk ikan dalam pertumbuhan alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjangnya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bobotnya. Mungkin kalian bisa lihat gambar ikan sunglir. Kalau nggak salah ikannya itu panjang. Jika kita bandingkan nilai panjang dan beratnya, dia lebih condong ke pertumbuhan panjang. Dan ini dibuktikan dengan data yang ada ya. Kita mendapatkan hasil nilai B-nya adalah 2,71. Nah, ini kita sudah mendapatkan pola pertumbuhannya. Kira-kira dia seperti apa. Nah, kira-kira kita mau mencari tahu, kita mau mengestimasi kira-kira nanti pertumbuhan berat ke depannya itu bagaimana. Nah, kita kan tidak tahu, jadi kita tinggal mengestimasi. Dalam hal ini kita menghitung W estimasinya bagaimana. Nanti kita akan buatkan kurvanya juga. Jadi kita mau mencari tahu kira-kira ke depannya itu dia pola pertumbuhannya akan seperti apa. Untuk mencari nilai W estimasi, kita cari dulu nilai N-nya. Di sini kita untuk menghitung W estimasi kita menghitung dulu N atau jumlah sampel yang ada, kemudian panjang minimumnya berapa, kemudian panjang maksimum sampel itu berapa, dan selang kelasnya. Untuk N-nya kita tinggal cari aja dengan cara menggunakan rumus sama dengan count. Kemudian kita sebenarnya kita udah tahu ya sampelnya ada berapa, kita taruh di sini. N-nya adalah 47. Jadi jumlah sampel ikan yang kita hitung adalah 47. Nah, untuk min-nya, panjang minimumnya kita tinggal hitung aja. Sama dengan minimum, kita menggunakan panjang yang ini ya, ingat ya, panjang milimeter. Nah, jadi dari data ini kita ketahui bahwa panjang minimum yang diukur itu adalah 200 mm, sedangkan panjang max-nya kita hitung, max sama dengan datanya kita blok semua, kemudian kita enter, dia muncul. Nah, untuk selang kelasnya ini sebenarnya ada rumusnya, tapi kita bisa menghitung kira-kira selang kelasnya kita mau lebar kelas ya. Istilah selang kelas ini kan nama lainnya adalah lebar kelas. Kita mau berapa sih lebarnya antara kelas yang lain dengan yang satu dengan yang lain. Kita pakaikan saja angka 2 aja di sini ya. Di sini karena kita lihat dari perkirakan dari terserah ini mau pakai berapapun terserah kita. Mau pakai 10, mau pakai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya terserah kita. Namun saya di sini menggunakan selang kelas 2. Nah, kita yang pertama-tama kita hitung dulu panjang panjang untuk satuan milimeternya. Di sini kenapa kita harus membuat yang terbaru di sini? Kenapa? Karena di sini kan masih banyak data-data yang sama. Ya, contohnya ini 460, ada juga di sini 460. Ini kan ada ikan-ikan yang waktu dilakukan pengukuran, ukurannya sama ya, rata-rata banyak yang sama ya, 280, ini juga 280 dan sebagainya.
Untuk menghindari biar kurvanya bagus, kita buatkan sebaran datanya yang baru di sini. Namun ingat, sebaran datanya tidak boleh melebihi nilai, tidak boleh di bawah nilai min dan tidak boleh di atas nilai max. Karena apa? Data ikan yang kita ukurkan nilai panjang minimumnya ada 200, panjang maksimumnya adalah 480. Jadi kalau kita buatkan sebaran data barunya di sini. Contohnya kita mulai ya, di sini mi sama dengan nilai mi-nya kan 200. Panjang terendahnya 200. Nah, untuk menghitung sampai ke nilai maksimumnya kita menggunakan rumus sama dengan nilai ininya, panjang pertamanya ditambah dengan nilai selang kelasnya. Saya pakai selang kelas 2 ya. Biar dia tidak pada saat kita enter, dia dapatnya 2,2. Jadi setelah itu kita blok, kita tarik. Biar dia nggak jadi seperti ini, maka caranya adalah kita memberi tanda lambang dolar pada angka 2 ya. Angka 2 ini simbol angka 2 di sini ya. Supaya apa? Dia tidak berubah. Kita berikan tanda dolar di depan dan di belakang huruf. Nah, huruf itu adalah ini ya. Ini kan posisi 2-nya ada di kolom O. Berarti kita berikan tanda dolar di depan tombol angka O huruf O dan belakang huruf O. Kemudian kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah aja. Kok jadi seperti ini? Nah, ini dia sampai, ingat di drag sampai 480 ya, tidak boleh lebih dari 480. Nah, ini udah 470, berarti tinggal 5 lagi ya, 480. Nah, ini berarti sebaran data yang kita buat baru, tapi ingat sebaran data ini tidak di luar dari data yang sudah kita ukur. Jadi dia masih ada di range data yang sudah kita ukur. Kenapa kita buat sebaran data baru? Karena apa? Di sini ada pendobelan panjang yang sama, contoh 380, 380. Maka nanti pada saat kita menghitung, U estimasinya tidak bagus bentuk kurvanya, karena ada beberapa angka yang sama. Misalkan kalau angkanya sama lebih dari 10, maka titiknya akan berada pada satu titik juga. Jadi untuk mempermudah titiknya itu bagus, maka kita membuat sebaran yang baru. Tapi ingat, sebaran panjang yang baru tidak berada di luar panjang minimum dan panjang maksimum. Nah, begitupun nanti nilai len L-nya pun akan mengikuti. Karena sudah kita hitung tadi ya, tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, ini adalah nilai Nah, kemudian dari ini setelah kita mendapat sebaran data baru, kemudian len L yang baru, karena kita sudah membuat sebaran data yang baru, maka kita bisa menghitung W estimasinya. W estimasinya kita menghitung dengan rumus ini ya, rumus pertamanya ya, rumus dasarnya ya, di mana W sama dengan A dikali L pangkat B. Ingat itu ya, W sama dengan A dikali L pangkat B. Kita hitung sama dengan A-nya yang mana? Yang ini ya. A-nya dikali. Ingat, kali kita kasih tanda bintang. Kalau di Excel kali itu tanda bintang. Kita buka kurung karena dikali ya. L-nya yang mana? L-nya kita pakai yang sebaran baru yang kita buat tadi. Ini, 200. Dipangkatkan. Kalau pangkat itu tandanya seperti ini kalau di Excel ya. Pangkat nilai B, B-nya kita ambil yang ini. Nah, supaya nanti tidak berubah seperti yang tadi, maka nilai A dan nilai B-nya kita beri tanda dolar. Di sini dolar depan dan belakang huruf ya, depan dan belakang huruf. Kemudian kita titik kurung dan kita enter. Inilah hasilnya. Nah, kita drag aja ke bawah. Nah, kita sudah mendapat nilai estimasinya.
Setelah itu kita buatkan kurva estimasinya, mana di sini saya sediakan kolom untuk biar kita buat kurva. Sebenarnya kalau belum ada yang seperti ini, kita insert, kemudian pilih yang namanya scatter, biasanya pakai yang ini. Namun kalau ini sudah ada, tinggal kita klik aja, klik kanan, kemudian select data. Pertama kita ambil dulu data real yang sekarang ya. X yang pertama kita pakai yang ini. L yang pertama kita pakai yang ini. Kita anggapkan ini data real yang sekarang, pertumbuhan yang sekarang. Y-nya kita pakai yang beratnya, yang ini. Kita lihat kurvanya, dia sudah muncul di sini. Ini garisnya kita hilangkan dulu biar biar lebih bagus, bentuk titik-titiknya nampak. Kita nolainkan. Ini adalah data realnya ya, ini sebaran data realnya yang sekarang. Nah, kita mau cari estimasinya nanti bagaimana nih kira-kira. Nah, kita klik lagi di sini, kemudian kita klik kanan, select data. Nah, di sini kan ada ini yang data yang pertama tadi ya. Nah, kita kira-kira mau estimasinya nanti pertumbuhannya ke depan bagaimana. Kita tinggal add-kan lagi buat yang baru. Untuk X-nya kita pakai yang sebaran ini ya. Yang ini X-nya sampai 480. Kemudian untuk nilai Y-nya kita pakai yang W estimasinya. Ini ya, W estimasinya. Nah, ini kita oke. Kita lihat di grafiknya. Nah, dia langsung bentuk seperti ini. Jadi ini adalah estimasi ke depan pertumbuhannya bagaimana. Kemudian ini adalah data realnya. Nah, ini adalah pertumbuhan. Estimasinya kita tinggal ubah aja. Seriesnya ini kita bisa kasih keterangan. Bentar ya. Kita bisa kasih keterangan. Kita rubah nama ininya, seri satunya kita namakan pengukuran yang sekarang, hasil pengukuran kita. Kemudian series 2-nya kita beri nama estimasinya. Estimasi ke depannya bagaimana. Kemudian kita oke. Nah, jadi ini adalah hubungan panjang berat. Jadi grafik ini akan kita tampilkan di hubungan panjang berat. Ini adalah beratnya, ini adalah panjangnya. Nah, ini adalah berat estimasinya akan seperti bentuk ke depannya nanti seperti apa. Sampai di sini ada yang kurang paham? Saya rasa mudah ya. Step by stepnya, nggak terlalu susah. Mahasiswa pasti bisa lah. Insya Allah Pak. Amin. Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjutkan ke aplikasi software VSAT, menghitung parameter pertumbuhan dan parameter mortalitas. Kalau nggak bertanya, saya rasa udah pandai semua ya. Nanti pada saat saya memberikan tugas, kalian mengikuti nggak di Excel-nya? Ada yang kurvanya sama? Ada beberapa yang ketinggalan Pak, tapi nanti diikutin kan di record ini meet-nya. Oh, ada recordnya ya? Iya Pak. Oh ya, nanti jangan lupa kirimkan recordnya buat ke saya juga ya, buat ketuanya Komti, Mbak Kifa. Siap, Pak. Itu adalah latihan perhitungan
hubungan panjang berat secara menggunakan Excel. Sebenarnya kita bisa menghitung pertumbuhan panjang berat menggunakan software VSAT, namun lebih nggak asik kalau kita menggunakan software karena kita tidak tahu langkah-langkah kira-kira angka ini dapatnya dari mana, kan kita tidak tahu. Jadi kita biasanya menggunakan rumus dari persamaan eksponensialnya W sama dengan A dikali B pangkat L, itu kita transformasikan ke bentuk linier. Kita hasilkan, mencari dari liniernya kita dapatkan persamaannya seperti ini, kemudian kita lihat dulu nilai R square-nya atau R kuadratnya, apakah dia di atas 0,5. Kalau di atas 0,5 maka persamaan kita bagus. Setelah itu baru kita lihat dari nilai B-nya, apakah dia masuk dalam pola pertumbuhan negatif alometrik atau positif alometrik ataupun isometrik. Ternyata yang kita peroleh adalah 2,71, artinya di bawah 3, berarti dia termasuk ke dalam alometrik negatif pola pertumbuhan ikan ini ya. Nah setelah itu kita menghitung estimasinya bagaimana. Nah kita peroleh kurvanya seperti ini, kurva estimasi hubungan panjang berat ikannya. Oke, saya rasa paham semua. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, masuk ke teladan 2. Kita akan menghitung mencari parameter pertumbuhan dan parameter mortalitas. Nah, ini adalah contoh sampel yang data yang sudah saya peroleh juga dari mahasiswa saya. Dia mau menghitung spesies Rhinchobatus australiae. Ya, kalau nggak salah ini adalah parikeke. Ada yang tahu bentuknya parikeke? Ini adalah salah satu spesies yang sudah dilindungi ya. Dia mau menghitung ini. Datanya sebenarnya banyak, tapi karena untuk latihan saja saya kurangi datanya. Jadi saya cuma ambil 3 bulan. Itu bulan 4, bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember. Kalau latihan datanya sedikit saja cukup. Kalau datanya banyak nanti lama. Nah, ini dia hitung panjang totalnya untuk ada beberapa sampel kalau nggak salah ya. Ada sekitar 99 atau 98 sampel, dia hitung seperti ini. Ini adalah jenis kelaminnya, dia juga hitung jenis kelaminnya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke aplikasi VSAT, kita hitungkan software VSAT, kita siapkan dulu datanya di Excel supaya nanti dari data Excel itu kita kopikan ke VSAT, itu tidak sulit, sudah ada gampang. Nah, kita lanjutkan. Pertama kita menghitung dulu kira-kira total data jumlah sampel kita ini berapa sebenarnya. Ada yang kurang, nanti kita nggak tahu jumlah sampelnya berapa. Saya tambahkan dulu insert ini nomor, saya beri nama nomor di sini aja ya. Kalau menghitung kira-kira sampelnya ada berapa atau jumlah datanya ada berapa, 98 sebenarnya. Nah, total data kita rumusnya sama dengan count. Sebenarnya kita udah tahu ya total datanya berapa, ada 98, tapi biar lebih afdol atau lebih valid kita hitung pakai rumus Excel. Nah, adalah 98. Kemudian maksimumnya, kira-kira panjang total maksimumnya berapa, panjang maksimumnya berapa, kita hitung sama dengan max. Kita hitung, kalau mau cepat tinggal kontrol shift dan tombol kontrol kita tekan bersamaan dengan arah ke bawah, kita enter, kemudian kita hitung
kira-kira minnya berapa untuk data ini, panjang minimumnya. Kita peroleh panjang maksimum dari datanya adalah 300, kemudian panjang minimumnya adalah 60. Nah, kita mau menghitung jumlah kelas, kira-kira jumlah kelasnya ini kita mau buatkan dari sebaran data 60 sampai 300 ini kita mau menghitung kira-kira kita mau pakai jumlah kelasnya berapa banyak. Bentar ya. Kita mau pakai kira-kira jumlah kelasnya berapa banyak. Kita hitung sama dengan 1 ditambah 3,3. Ingat ada beberapa laptop yang dia di dasar operasional dia ada yang koma menggunakan titik, ada yang titik menggunakan koma. Jadi tolong dikenali laptopnya masing-masing, terus dikali log jumlah data. Ini kita isikan dulu di sini. Jumlah datanya. Kita peroleh ada 7,7 sekian. Nah, kita bulatkan menjadi 7 saja ya. Jadi kita akan buat jumlah kelasnya itu 7. Kemudian kita lebar kelasnya, rumusnya adalah nilai maksimum. Nah, kita buka kurung dulu, nilai maksimum panjang dikurangi nilai minimum panjang dibagi dengan lebar kelas. Jadi lebar kelasnya kita kasihkan saja 34 aja ya. Jadi kita kasihkan, terus kemudian kita kasih angka 0,5. 0,5 ini adalah konstanta yang akan kita gunakan untuk menghitung batas kelas bawah, atas dan BKB, batas kelas bawah. Jadi kelas interval, kemudian selang kelas atas, selang kelas bawah, batas kelas atas, batas kelas bawah. Ini saya hapus dulu, nanti saya jelaskan apa maksudnya bin dan apa maksudnya frekuensi. Nah, kemudian kita mau mencari selang kelasnya. Selang kelasnya tinggal kita cari saja karena nilai selang kelas minimumnya adalah 60 ya. Maka tinggal kita hitung. Yang berikutnya adalah ini tinggal ditambah dengan lebar kelasnya. Lebar kelasnya kan 34. Kita beri tanda dolar seperti biasa biar dia tidak berubah. Kita tarik sampai, ingat ini kan sampai 300 ya maksimumnya. Kita kasih aja. Tarik sampai 300. Itu sampai situ aja ya. Maka selang kelasnya kita sudah peroleh sampai 332 ya. Nggak apa-apa, melebihi angka 300 tidak masalah, karena di sini masih 2,98, berarti masih ada dua ikan maksimum, istilahnya dua data yang ada di dua panjang yang melebihi 298, yaitu 299 dan 300. Jadi 300-nya itu 299, 300 dia akan masuk ke dalam selang kelas 332. Kita peroleh nilai selang kelas. Saya suka sekali memberi warna-warna begini biar biasanya kan ada orang bilang warna itu
merangsang otak untuk biar cepat mengingat. Nah, setelah kita memperoleh selang kelas, maka kita akan mencari kelas intervalnya berapa kira-kira. Kita tahu kan yang perlu kita ketahui bahwa untuk selang kelas pertama, selang kelasnya itu kan yang paling rendah adalah 60, sedangkan yang paling tinggi adalah 332. Nah, kita buatkan selang kelasnya. Yang pertama kita taruhkan 60 sampai dengan 93. Kenapa 93? Karena di sini 94. Berarti tinggal ini 94 sampai dengan 127. Kemudian 128 sampai dengan 161. Kemudian 162 sampai dengan 195. Kemudian 196 sampai 229, 230 sampai 263, 264 sampai 297, 298 sampai ini anggaplah 332. Ini adalah kelas interval yang sudah kita buat. Ini saya hapus dulu. Nah, kita lihat 2, 4, 6, 8. Seharusnya kan jumlah kelasnya 7 ya, tapi karena ada melebihi ini maka kita jadikan dia 8. Ini kan masih ada komanya ya, 7,5. Kita bisa jadikan dia 8 atau 7 nggak apa-apa. Ya, untuk melebihi kita jadikan 8 saja, 7 saja. Nah, setelah itu kita mencari nilai selang kelas atas. Selang kelas atasnya adalah yang ini ya. Untuk yang kelas interval pertama 93. Selang kelas yang kedua 127, 161, 195, 229, 263, 297 dan 332. Sedangkan kelas bawahnya, yang bawahnya ya 60, 94, 128, 162, apa ya? Satu 96, 230, 264, 298. Oke, setelah itu kita mencari nilai batas kelas atas. Batas kelas atas sama dengan selang kelas atas dikurangi 0,05. Ingat 0,05 karena dia sudah tertulis, kita berikan tanda dolar depannya biar dia tidak berubah. Nah, jadi ini adalah batas kelas atasnya. Kemudian kalau batas kelas bawah tinggal ini dikurangi 0,05. Kita beri juga tanda dolar di depan huruf. Ya, biar dia tidak berubah. Oh, ini bukan kurang ya, ini dia tambah. Jadi dia sini yang. Oke, kita sudah dapat kita sudah peroleh hasil untuk mengisi interval kelas langkah atas sampai batas kelas bawah. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mau mencari kira-kira di selang kelas atau kelas interval ini dari 60 sampai 93 itu frekuensinya ada berapa atau jumlah ikan yang kita ukur itu ada berapa. Nah, jadi kita mau cari kira-kira kemudian di 298 332 itu kira-kira berapa ekor sih ukuran yang masuk ukuran itu. Nah, dengan cara kita masuk ke data, kemudian data analisis, kita cari yang histogram ya, pakai yang histogram, kemudian oke, input range-nya kita pakai yang data panjang, ya, input range kita pakai data panjang, kemudian
bin range-nya kita pakai yang selang kelas karena kita mau cari kira-kira letak jumlah atau frekuensi masing-masing selang kelas itu berapa. Kemudian kita output range-nya kita pilih kira-kira tempat di mana mau kita tempatkan. Saya pilihkan di sini saja. Nah, kemudian saya oke. Nah, muncul nih. Bin ini adalah selang kelas. Sedangkan frekuensi ini adalah jumlah atau jumlah ikan yang termasuk dalam ukuran segini. Misalkan ukuran segini nih, jumlah ikannya segini. Jumlah datanya sebegini. Ukuran antara dari 128 sampai 161 dia jumlah ikannya atau jumlah datanya adalah 41. Nah, ternyata di sini masih ada satu ya ukuran 332 ya. Kita berarti di sini masukkan 331. Kemudian di sini kita rubah ke 331. Berarti di sini 298. Benar? Ini tinggal 332 sampai berapa kira-kira kita tambahkan? Ditambahkan 34. Berarti 366. Ya, 366. Nah, kita tarik ini aja ke bawah. 332, kemudian 366. Nah, ini akan mengikuti. Karena masih ada data ternyata di bawahnya itu masih ada. Jadi yang masuk golongan selang kelas 332 sampai 366 ini masih ada 1 ekor atau jumlah datanya 1. Ini adalah frekuensi secara keseluruhannya. Nah, kita sudah peroleh. Nah, saya beri warna dulu biar ya. Jadi di sini ternyata rentan ukuran yang paling banyak itu adalah ukuran 128 sampai 161, yaitu 41 ekor. Kemudian diikuti dengan 94 sampai 127 yaitu 36 ekor dan selanjutnya. Nah, ini adalah jumlah ukuran secara keseluruhan, jadi 3 bulan. Nah, untuk kira-kira yang langkah selanjutnya adalah kita mau mencari per bulannya. Kira-kira per bulannya itu berapa sih? Dari selang kelas ini per bulannya itu ada berapa sebaran ininya. Makanya kita melakukan hal yang sama seperti yang tadi ya. Seperti kita tinggal buat data analisis, histogram, kemudian ininya tetap kita pakai yang panjang, kemudian ininya untuk input range-nya kita pakai karena kita mau cari misalkan bulan April, maka panjangnya kita cari yang bulan April saja. Nah, ini bulan April ya, sampai nomor 27 kalau nggak salah. Ini ya, bulan April. Jadi untuk bin range-nya tetap sama, kita masih pakai yang itu. Inputnya, outputnya kita masukkan saja ke sini. Kemudian oke. Nah, ini adalah frekuensi dari bulan April kita peroleh. Kemudian kita cari juga yang bulan Agustus dan Desember. Ingat, kalau Agustus input range-nya kita cari yang bulan Agustus saja. Ini di sini, mulai dari sini Agustusnya sampai dengan sini. Ininya masih sama. Kita cari tahu aja di sini. Kemudian kita peroleh ini untuk frekuensi Agustus. Masukkan ke sini. Saya hapus dulu ini. Kemudian yang Desembernya lagi kita cari seperti lakukan hal yang sama untuk bulan Desember. Start dari 98 sampai dengan output range-nya kita